Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Cerita kali ini adalah cerita tentang pendekar suling emas. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Aku bukan pengecut. Kalau Nona ingin benar tahu, namaku adalah Kam Si-ek dari Shanxi. Setelah berkata demikian, pemuda gagah bernama Kam Si-ek itu lalu meloncat turun dari panggung dan cepat-cepat lari keluar dari halaman gedung. Sampai beberapa saat lamanya, Liu Luxian berdiri bengong di atas panggung, merasa betapa semangatnya seakan-akan melayang-layang mengikuti kepergian pemuda ganteng itu. Pat Jiu Sinong, kau baru saja kehilangan seorang calon mantu yang hebat. Kue Seng berkata sambil menyambar daging panggang dengan sumpitnya. Kau maksudkan bocah ganteng tadi? Siapakah dia? Namanya tidak pernah kudengar, jawab Pat Jiu Sinong. Hahaha, Kam Si-ek adalah panglima muda di Shanxi, dan hanya karena adanya pemuda itulah maka Shanxi terkenal daerah yang amat kuat dan membuat gubernurnya yang bernama Li Ko-yung terkenal. Cocok sekali dia dengan putrimu. Putrimu menjadi perebutan pemuda-pemuda, sebaliknya entah berapa banyaknya gadis di dunia ini yang ingin menjadi istrinya. Hahaha. Terang bahwa Kue Seng sudah mulai terpengaruh arak. Memang, sebetulnya lah kalau pemuda itu tadi mengatakan bahwa dia tidak biasa minum arak banyak-banyak. Akan tetapi, karena kerusakan hatinya menghadapi cinta terhadap Liu Luxian berbareng kecewa, ia sengaja nekat minum terus tanpa ditakar lagi. Apa artinya panglima bagiku? Dia memang tampan, akan tetapi kalau disuruh memilih, aku akan memilih kau, Kue Seng. Liu Luxian tersentak kaget dan membalikkan tubuh, masih berdiri di tengah panggung. Juga para tamu mendengar percakapan yang dilakukan dengan suara keras itu. Kini mereka memandang ke arah mereka, terutama sekali Kue Seng menjadi pusat perhatian. Pemuda ini sudah bangkit berdiri, cawan arak di tangan kanannya. Hatinya berguncang keras ketika ia mendengar ucapan ketua bengkau itu. Betapa tidak, jelas bahwa ketua bengkau ini agaknya suka memilih dia sebagai mantu. Dan dia sendiri pun sudah jelas mencintai gadis jelita itu. Hal ini tidak dapat ia bantah. Seluruh isi hati dan tubuhnya mengakui. Mau apa lagi? Tinggal mengalahkan gadis itu, apa sukarnya? Akan tetapi, di balik rasa cinta, di sudut kepalanya di mana kesadarannya berada, terdapat rasa tak senang yang menekan kembali rasa cinta kasihnya dengan bisikan-bisikan tentang kenyataan betapa keadaan gadis itu dan keluarganya sama sekali tidak cocok, bahkan berlawanan dengan pendirian dan wataknya. Ia jatuh cinta kepada seorang dara yang berwatak liar dan ganas, sombong dan tinggi hati, licik dan keji. Gadis yang menjadi putri tunggal ketua bengkau yang sakti, aneh dan sukar diketahui bagaimana wataknya. Gadis yang menjadi sebab kematian banyak pemuda yang tak berdosa. Kesadarannya membisikkan bahwa betapapun ia mencintai gadis itu, cintanya hanya karena pengaruh kejelitaan gadis itu. Dan kalau ia menuruti cintanya yang terdorong nafsu, kelak akan tersiksa hatinya. Akan tetapi, perasaannya membantah kalau ia boleh membawa pergi gadis itu bersamanya. Mungkin ia bisa membimbingnya menjadi seorang istri yang baik dan cocok dengan sifat-sifat dan wataknya. Lo Eng Hyong, jangan main-main. Haha, siapa main-main? Kue Hyantit, hanya kaulah yang agaknya pantas bertanding dengan putriku. Hayo, kau kalahkan dia. Kalau tidak, anakku itu akan makin besar kepala saja, dan para tamu tentu akan mengira aku hendak menang sendiri. Hahaha. Putrimu berkepandaian tinggi. Terus terang saja, aku pun ingin sekali menguji kepandaiannya. Akan tetapi,
Lo Eng Hyong, harap jangan salah sangka. Dengan jujur, aku mengaku bahwa putrimu telah menarik hatiku. Akan tetapi, perjodohan melalui pertandingan memang kurang tepat, yang perlu hati masing-masing. Bagaimana kalau aku naik ke panggung, tapi bukan untuk memasuki sayembara pemilihan jodoh, hanya sekedar main-main menguji kepandaian belaka? Ucapan ini dilakukan perlahan, tidak terdengar orang lain. Akan tetapi, ketua bengkau itu tertawa keras dan menjawab dengan suara keras pula. Hahaha, aku mengerti, kau memang seorang yang teliti dan cermat, terlalu berhati-hati. Kalau menyalahi peraturan, berarti melanggar, dan siapa melanggar harus didenda. Kue Seng tertawa pula dan menenggak sisa araknya. Dendanya bagaimana? Kau harus menurunkan ilmu pukulan yang kau pergunakan untuk mengalahkan putriku itu kepadanya. Aku, tapi dia harus ikut denganku kemana aku pergi. Boleh, nah orang muda, kau cobalah. Hati Liu Lucian sudah mendongkolkan sekali mendengarkan percakapan antara ayahnya dan pemuda pelajar yang kelihatan lemah lembut itu. Apalagi ketika ia melihat Kue Seng berjalan menghampirinya dengan lampah sempoyongan dan mukanya yang berkulit putih halus itu kelihatan merah sekali, tanda-tanda seorang mabuk. Apakah Kue Kongcu juga tidak mau ketinggalan dalam lomba pameran kepandaian? Liu Lucian menegur dengan kata-kata dingin. Ternyata gadis ini masih mendongkol mengingat betapa tadi di depan ayahnya Kue Seng sudah membikin basah pakaiannya dengan arak, merupakan bukti bahwa dalam adu tenaga secara diam-diam itu pemuda ini sudah memang setingkat daripadanya. Cuma kali ini Kongcu sedang mabuk. Tidak enak kalau aku mencari kemenangan dan seorang yang mabuk. Dengan kata-kata ketus ini, Liu Lucian hendak menebus rasa malunya tadi. Kue Seng tersenyum dan diam-diam mengagumi wajah yang demikian eloknya. Mulut yang biarpun menghamburkan kata-kata pedas dan pahit, namun tetap manis didengar. Matanya yang agak mabok itu seakan-akan lekat pada bibir itu, dan sejenak Kue Seng terpesona, tak dapat berkata apa-apa, tak dapat bergerak memandang ke arah mulut dara jelita. Bibir merah basah menantang, bentuk indah gendewa terpentang, hangat lembut mulut juwita, sarang madu sari puspita. Senyum di kulum bibir gemetar, tersingkap mutiara indah berjajar. Segar sedap lekuk di pipi, mengawal suara merdu sang dewi. "Heh, kenapa kau melongo saja?" Tiba-tiba Lucian membentak, lenyap sikapnya menghormat karena ia tak dapat menahan kejengkelan hatinya. Kue Seng sadar dari lamunannya. Oh, Nona, kau tahu, aku sebetulnya tidak ingin memasuki sayembara, dan aku lebih suka bertanding dengan si pemilik tangan maut." Sambil berkata demikian, ia menoleh, matanya mencari-cari. "Cukup, tak perlu banyak bicara lagi Kue Kongcu. Aku sudah mendengar bahwa kalau aku kalah, aku harus menjadi muridmu dan ikut pergi bersamamu," kata pula Lucian dengan senyum mengejek. "Akan tetapi, jangan kira akan mudah mengalahkan aku." Setelah berkata demikian, gadis itu berkelebat cepat, dan tahu-tahu ia sudah lari menyambar pedangnya yang terletak di atas meja, dan secepat itu pula berkelebat kembali menghadapi Kue Seng. Pemuda itu tersenyum, senyum yang mengandung banyak arti, setengah mengejek dan setengah kagum. Begitu cepatnya gadis itu bergerak dan menyarungkan pedangnya dengan gerakan indah. Lucian merasakan ejekan ini dan dengan gemas ia berkata, "Menghadapi seorang sakti seperti engkau ini, Kue Kongcu, tidak bisa disamakan dengan segala cacing tanah tadi. Aku mengharapkan pelajaran darimu dalam menggunakan senjata." Sambil berkata demikian, gadis ini mencabut pedangnya dan tampaklah sinar berkelebat, putih menyilaukan mata. "Lucian, mundurlah! Manusia ini terlalu sombong, biar aku mewakilimu memberi hajaran." Tiba-tiba, bayangan tinggi kurus melayang ke depan Kue Seng dan sebuah lengan menyambar ke arah dada pemuda itu.
Wut! Kue Seng miringkan pundaknya dan pukulan yang hebat itu lewat cepat. Aku senang sekali melayanimu, kata Kue Seng, dan jari telunjuknya menotok ke arah pergelangan tangan yang lewat di sampingnya. Akan tetapi, secepat itu pula Ma Tai-kun sudah menarik kembali lengannya, sehingga dalam dua gebrakan ini mereka berkesudahan 0-0 atau sama cepatnya. Jisute, mundur kau! Kembali Liu Gan berseru keras, dan biarpun matanya melotot marah, Ma Tai-kun tidak berani membantah perintah suhengnya, dan ia mundurkan diri dengan kemarahan ditahan-tahan. Orang Shekue, kau terlalu sombong, lihat pedangku, bentak Liu Lucian sambil menggerakkan pedangnya dengan cepat, sehingga pedang itu berubah menjadi segulung sinar putih yang membuat lingkaran-lingkaran lebar. Makin lama, lingkaran itu makin lebar mengurung tubuh Kue Seng. Namun, pemuda ini hanya menggerakkan sedikit tubuhnya dan selalu ia terhindar daripada kilat yang berpencaran keluar dari sinar pedang itu. Lucian, jangan pandang ringan dia, gunakan Toa Hong Kiam Hoat, ilmu pedang angin badai. Seru Liu Gan dengan suara gembira, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Begitu gebrakan pertama dan selanjutnya secara cepat berlangsung, Lucian sudah mengerti bahwa Kue Seng ini benar-benar amat lihai. Pedangnya yang menyambar-nyambar seperti hujan, cepatnya itu ternyata dapat dielakkan secara aneh dan sama sekali tidak tampak tergesa-gesa. Seakan-akan gerakan-gerakannya ini masih terkampau lambat bagi Kue Seng. Oleh karena ini, begitu mendengar seruan ayahnya, ia segera mengerahkan tenaga dan berlaku hati-hati. Cepat ia mainkan ilmu pedang ajaran ayahnya, yaitu Toa Hong Kiam Hoat. Gadis ini mengerti bahwa kali ini ia tidak saja harus menjaga harga dirinya, melainkan juga menjaga muka ayahnya. Melihat perubahan ilmu pedang gadis itu yang kini menderu-deru seperti angin badai mengamuk, diam-diam Kue Seng kaget dan kagum. Tak percuma ketua bengkau mendapat julukan Pat Jiu Sin Ong, dan tidak percuma pula gadis itu menjadi putri tunggalnya. Karena ilmu pedang ini amat cepat dan hebat berbahaya, sehingga tak mungkin dihadapi mengandalkan kecepatan belaka. Pemuda sakti ini maklum pula bahwa Pat Jiu Sin Ong seorang yang amat licik dan aneh. Tentu sekarang ketua bengkau itu menyuruh anaknya mengeluarkan ilmu pedang simpanan agar terpaksa ia mengeluarkan ilmunya yang sejati pula untuk mengalahkan Lucian. Kue Seng maklum pula bahwa janji untuk menurunkan ilmunya yang mengalahkan Lucian adalah janji yang amat licik dari Pat Jiu Sin Ong yang membayangkan sifat loba seorang ahli silat yang ingin sekali menguasai seluruh ilmu yang paling sakti di dunia ini. Melalui putrinya, ketua bengkau ini hendak memancing-mancing ilmu silatnya untuk menambah perbendaharaan ilmu Pat Jiu Sin Ong. Karena tidak ingin menggunakan ilmu simpanannya untuk mengalahkan Lucian agar ia tidak usah menurunkan ilmu itu pada gadis ini, kembali Kue Seng mengandalkan ginkang, ilmu meringankan tubuh yang lebih tinggi daripada kepandaian gadis itu untuk meleset ke sana kemari, menyelinap di antara sambaran pedang Lucian yang seperti badai mengamuk itu. Akan tetapi, belum 15 jurus Lucian mainkan ilmu pedang Toa Hong Kian, ayahnya sudah berseru lagi. Lucian, pergunakan Pat Mo Kiam Hot. Ilmu pedang Pat Mo Kiam, pedang 8 iblis ini, sengaja diciptakan oleh Pat Jiu Sin Ong untuk mengimbangi ilmu pedang Pat Sian Kiam yang pernah ia hadapi dahulu. Hebatnya bukan kepalang. Lucian kembali menurut perintah ayahnya dan gerakan pedangnya berubah lagi. Kini pedangnya tidak mengandalkan kecepatan, melainkan lebih mendasarkan serangan pada penggunaan tenaga sinkang, tenaga sakti.
Setiap tusukan atau bacokan mengandung tenaga mujizat sehingga anginnya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat. Kembali Kue Seng kaget dan kagum. Seperti juga sifatnya Pat Sian Kiam yang ia kenal, ilmu pedang ini rapi sekali, seakan-akan dimainkan oleh 8 orang. Namun Pat Mo Kiam mengandung sifat yang lebih ganas dan keji. Mendadak, ia mendapatkan pikiran yang baik sekali. Biarpun Pat Mo Kiam diciptakan untuk menghadapi Pat Sian Kiam, namun ilmu silat hanya sekedar teori atau peraturan gerakan belaka. Yang terpenting adalah orangnya. Karena tingkatnya lebih tinggi daripada tingkat Lucian, maka ia merasa sanggup mengalahkan Pat Mo Kiam yang dimainkan gadis ini dengan ilmu pedang Pat Sian Kiam. Ia berseru keras dan tahu-tahu tangannya sudah mencabut keluar sebuah kipas yang disembunyikan di dalam bajunya. Cepat ia mainkan ilmu pedang Pat Sian Kiam. Kipasnya mengeluarkan angin yang kuat sekali, sehingga gulungan sinar pedang putih terdesak, dan tiba-tiba Lucian berseru keras karena siku kanannya terkena totokan gagang kipas. Seketika tangannya kejang dan hampir saja ia melepaskan pedang. Baiknya, dengan gerakan yang cepat bukan main, Kue Seng sudah memulihkan totokan lagi, sehingga gadis itu dapat menyambar pedangnya yang sudah terlepas tadi. Dasar gadis yang tak dapat menerima kekalahan, begitu pedangnya terpegang lagi, ia terus menyerang dengan hebat. "Aih!" Kue Seng berseru dan tubuhnya berkelebat. Terpaksa, ia mempergunakan ilmunya yang hebat, yaitu Pat Sian Kiam Hoat yang sudah ia gabung dengan ilmu kipas Lo Hain San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Kipasnya mengebut pedang lawan, dan selagi pedang itu miring letaknya, gagang kipasnya menotok, dan kini seluruh tubuh Lucian menjadi kaku tak dapat digerakkan lagi. Kue Seng cepat menempel pedang lawan dengan kipasnya, merampas pedang itu di antara kipas sambil jari tangan kirinya membebaskan totokan. Lucian dapat bergerak lagi, akan tetapi pedangnya sudah terampas. Gadis itu marah bukan main, siap menerjang dengan tangan kosong berdasarkan kenekatan. "Lucian, cukup, haturkan terima kasih kepada calon suami atau gurumu." "Hahaha," teriak Pat Jiu Shinong sambil melompat ke atas panggung. Tepuk tangan riuh menyambut kemenangan Kue Seng ini, sedangkan Lucian lari ke dalam tanpa menoleh lagi. Sambil merangkul pundak Kue Seng, Pat Jiu Shinong berkata lantang kepada para tamunya, "Sahabat midaku Kue Seng telah menang mutlak atas putriku dan dia berhak menjadi calon mantuku. Akan tetapi, karena dia pun seorang aneh, tidak kalah anehnya dengan aku sendiri. Hanya dia yang dapat menentukan apakah perjodohan ini diteruskan atau tidak. Betapapun juga, ia sudah berjanji akan menurunkan ilmunya yang tadi mengalahkan putriku kepada Liu Lucian. Suami atau guru, apa bedanya? Hahaha." Orang tua itu menggendeng tangan Kue Seng untuk diajak minum sepuasnya, sedangkan para tamu mulai menaruh perhatian dan mempercakapkan pemuda pelajar yang tampaknya lemah lembut itu. Beberapa orang tokoh tua segera mengenal Kue Seng sebagai Kim Moeng, dan mulai saat itu terkenallah nama Kim Moeng Kue Seng. 3 hari kemudian, Kue Seng dan Lucian kelihatan menunggang 2 ekor kuda keluar dari kota raja kerajaan Nanchao. Seperti telah ia janjikan, setelah menangkan pertandingan, ia akan mengajarkan ilmu kepada Lucian, dan gadis itu harus menyertai peraturannya sampai menerima pelajaran itu. Pat Jiu Shinong memberi 2 ekor kuda yang baik berikut seguci arak kepada Kue Seng. Karena selama 3 hari di tempat itu, pemuda ini siang malam hanya makan, minum, dan mabuk-mabukan saja, menjadi seorang peminum yang luar biasa. Betapapun juga, melihat mereka naik kuda berendeng, memang keduanya merupakan pasangan yang amat setimpal.
Wajah Lucian nampak berseri karena betapapun juga menyaksikan sikap Kueseng, gadis ini dapat menduga bahwa sebetulnya pemuda yang tampan dan sakti ini jatuh hati kepadanya. Pandang mata pemuda itu dapat ia rasakan dan diam-diam merasa girang sekali. Memang sudah menjadi watak Lucian, makin banyak pria jatuh hati kepadanya, makin giranglah hatinya. Apalagi kalau kemudian ia dapat mematahkan hati orang-orang yang mencintainya itu. "Kue Koko, kemanakah kita menuju?" tanya Lucian dengan suara halus dan manis, bahkan mesra. Kueseng memeluk guci araknya dan menoleh ke kiri. Melihat wajah ayu itu menengadah, mata bintang itu menatapnya, dan mulut manis itu setengah terbuka. Hatinya tertusuk dan cepat-cepat ia membuang muka sambil memejamkan matanya. "Kemanapun boleh," jawabnya tak acuh, lalu menenggak araknya sambil duduk di punggung kuda tanpa memegangi kendalinya. Bagaimana ini? Kau yang mengajak aku. Biarlah kita ke timur sampai di tepi sungai Wukiang yang indah. Bagaimana, Koko? Baik, ke lembah Wukiang, jawab Kueseng. Lucian membedal kudanya dan Kueseng masih tetap duduk sambil minum arak. Akan tetapi, kudanya dengan sendirinya mencongklang mengikuti kuda yang dibalapkan Lucian. Tak lama kemudian, mereka sudah keluar dari daerah kota raja, memasuki hutan. Kembali Lucian menahan kudanya, dan kuda Kueseng juga ikut berhenti. "Kue Koko, mengapa kau hanya minum saja? Kita melakukan perjalanan sambil bercakap-cakap, kan menyenangkan. Apa kau tidak suka melakukan perjalanan bersamaku? Kue Koko, hentikan minummu, kau pandanglah aku." Mulai jengkel hati Lucian yang merasa diabaikan atau tidak diacuhkan. Kueseng menoleh lagi ke kiri, makin terguncang jantungnya, dan kembali ia menenggak araknya. "Nona, tidak apa-apa, aku senang melakukan perjalanan ini. Arak ini wangi sekali." Lucian cemberut dan tidak menjalankan kudanya. Wangi arak yang menjemukan. Masa kau tidak bosan-bosan minum setelah 3 hari 3 malam terus minum bersama ayah? Kue Koko, aku pernah disebut ayah bunga kecil harum dan orang-orang di sana semua mengatakan bahwa ada ganda harum sari 1000 bunga keluar dari tubuhku. Apakah kau tidak mencium ganda harum itu? Kueseng tersentak kaget.